Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pecinta dunia antik, dunia mistik, dunia malam, dunia misteri, dunia yang tidak jelas. Oke, malam ini bersama dengan saya, Galeri Mustika Dua Alam. Saya akan mengedukasi, mereview beberapa benda yang ada di depan saya ini. Mungkin dari sini kita bisa bertukar pengalaman, tukar pengetahuan tentang pemahaman beberapa mustika yang mungkin saya tahu, tapi para pemirsa belum tahu, teman-teman yang di sana mungkin belum pernah mengenal benda-benda seperti ini, agar tidak minim pengetahuan, agar tidak terlihat kuper atau tidak dianggap deso. Nah, sehingga saya ini mencoba memberikan sedikit edukasi sesuai pengetahuan saya, sesuai dengan tingkat ilmu yang saya pahami terkait benda-benda ini. Oke, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang batu yang saya pegang ini. Jadi batu yang saya pegang ini, kronologinya itu saya dapat dari biji buah mangga. Jadi buah mangga itu ada bijinya. Nah, di dalam biji buah mangga itu ada batunya seperti ini. Ini dinamakan mustika koweni. Mustika koweni. Kok tahu saya ini namanya mustika koweni? Itu berasal dari hasil dialog saya dengan khodam yang ada di dalam batu ini. Nah, mustika koweni ini dari sudut pandang yang saya ketahui itu digunakan, atau zaman dahulu itu biasanya dipegang oleh para tabib atau seorang dukun, ahli pengobatan, atau tabib dalam bahasa Arabnya, juga yang membidangi dunia pengobatan. Jadi mustika ini khodamnya bisa membantu mengobati segala macam penyakit. Cuma apakah kemudian jaminannya sembuh? Nah, kalau masalah sembuh itu kan tergantung Allah yang memutuskan sembuh dan tidaknya penyakit seseorang. Yang jelas karena memegang mustika ini sebagai sarana, sebagai pembantu seorang dukun ahli pengobatan tersebut. Nggak tahu itu dukun pijat atau dukun beranak atau dukun ahli herbal atau ahli saraf. Ini khodamnya bisa membantu mengobati. Namanya membantu, ya sebatas kemampuannya. Jadi nggak bisa dituntut kemudian melebihi batas kemampuannya. Itu namanya bohong, namanya konyol itu nanti. Ya, sekilas seperti itu yang saya pahami, yang saya ketahui tentang mustika koweni. Nah, ini sedikit saya kilas balik. Dulu benda ini sebenarnya saya nggak sengaja menemukannya itu. Biji mangga yang sudah terbuang itu. Tapi kan karena saya itu penasaran, kok biji mangga kok berada di kuburan, itu kan kok aneh. Masa ada orang yang makan mangga di kuburan? Kan ya kayak seperti nggak mungkin lah. Jadi akhirnya saya penasaran. Terus kemudian biji mangga tersebut saya ambil.
Nah, saya ambil kok terasa berat, lalu saya buka di dalamnya ada mustika ini. Kayak gitu. Oke, mungkin dari sekilas dulu penjelasan saya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan terkait mustika koin ini. Berarti mustika kowe ini punya kodam, Pak ya? Punya, Jenisnya apa, Pak? ya jenisnya jin. Oh, Kalau jenis. hampir semua benda itu kodamnya ya kodam jin. Nah, cuma nanti jinnya itu kan tinggal keahliannya apa kayak gitu. Begitu. Kemudian seberapa jauh kemampuannya. Terus semisal ini kodam ini ahli pengobatan. Cuma kan tidak semua penyakit itu lalu dia bisa mengobati atau bisa membantu. Ya mungkin hanya sekedar beberapa penyakit tertentu mungkin dia mampu. Kemudian beberapa penyakit yang lain dia nggak mampu. Itu sudah biasa. Oh begitu, Pak ya? Iya dah. Berarti cocok untuk dokter juga, Pak ya? Ya cocok. Zaman saat ini ya, Pak ya? Kalau dokter cocok. Cuma kayaknya kalau dokter kemudian memegang mustika ini, sepertinya nggak mungkin kalau zaman sekarang. Ini kan kita membahas tentang zaman dulu, kayak gitu. Begitu. Atau kalau ini dukun cocok, cuma dukun pengobatan herbal, atau dukun pijat, atau dukun apa ya, dukun beranak bisa, kemudian dukun sangkal putung bisa, kayak gitu. Cara menggunakannya, Pak, bagaimana, Pak? Cara menggunakannya ya cukup di bawah, cuma sebelum dibawa ini harus dirabun dulu. Artinya dirabun itu barang ini harus dirawat, diberi ya dirawat, namanya punya benda kalau nggak dirawat kan ya akhirnya bisa rusak, apalagi benda-benda yang berkodam. Jadi dirawat dulu. Cara merawatnya yaitu ambil air, kemudian ditaruh dalam mangkok atau wadah apa gitu, kasih kembang telon, kemudian bendanya ini taruh di dalam, terus di-Fatihah 3 kali, ditiupkan ke bendanya. Nah, itu direndam sampai 1 malam atau 3 malam. Agar apa? Agar kekuatannya itu akan penuh. Jadi kodam itu akan benar-benar siap membantu yang memegangnya. Oh, begitu, Pak ya. Ya kayak gitu. Mungkin dari saya cukup, Pak, untuk pertanyaannya. Oke. Kemudian saya tambahin lagi, kalau pantangannya nggak ada. Pantangan semisal dibawa ke WC atau apapun nggak ada. Itu. Ya apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, di hati pemirsa, pecinta benda-benda antik, benda-benda mistik. Yang jelas saya itu hanya sekedar memberikan informasi, memberikan edukasi sepengetahuan saya saja. Selebihnya mungkin Anda yang ada di luar sana itu banyak yang lebih hebat, banyak yang lebih berpengalaman daripada saya. Ya sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup sampai di sini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.